Secara umum, seni grafis merupakan karya seni rupa dua dimensi yang dibuat dengan teknik cetak di atas sebuah media. Karena menggunakan teknik cetak, seni grafis memungkinkan penciptanya bisa menyalin karyanya dalam jumlah salinan karya yang banyak. Seni grafis diciptakan di atas permukaan plat yang bisa berbahan kayu, logam, lembaran kaca akrilik, dan bahan lain yang bisa dijadikan media cetak. Dan nantinya media cetak yang telah jadi akan digunakan untuk mencetak karya pada lembaran cetak atau print area. Ada juga yang menggunakan bentangan kain khusus atau screen yang bisa dijadikan sebagai media cetak tempat kita menaruh klise atau acuan cetak. Jenis-jenis seni grafis berdasarkan tekniknya. Yang pertama, teknik cetak tinggi. Teknik cetak tinggi adalah teknik cetak yang menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol atau timbul. Apabila media cetak di-roll dengan tinta atau cat, bagian yang timbul sajalah yang menerima tinta atau catnya. Setelah itu, plat ditempelkan pada kertas atau print area sehingga akan menghasilkan gambar yang kita inginkan. Alat yang bisa kita gunakan sebagai media cetak bisa berupa plat kayu, plat karet, kertas karton tebal, dan lain sebagainya. Sedangkan alat untuk mencukil plat bisa menggunakan alat cukil khusus dan pahat. Pembuatan stempel dengan bahan kimia termasuk juga jenis seni grafis cetak tinggi. Berikut adalah contoh karya seni grafis cetak tinggi. Yang kedua, teknik cetak dalam. Teknik cetak dalam adalah teknik cetak yang menggunakan klise dalam. Artinya, bagian dalam plat menyerap tinta yang nantinya akan membekas pada kertas. Jenis-jenis cetak dalam antara lain engraving, etsa, mezzotint, dan dry point. Alat yang bisa digunakan bisa berupa pahat grafis, paku, jarum, burin, atau logam runcing. Media platnya bisa berupa aluminium, kuningan, atau logam. Berikut adalah contoh karya seni grafis cetak dalam. Yang ketiga, teknik cetak datar. Teknik cetak datar adalah teknik cetak yang menggunakan klise atau media cetak datar dengan prinsip saling menolak dan menerima antara tinta dan air. Cetak datar adalah memperbanyak hasil cetakan dengan media permukaan yang datar. Teknik ini meliputi litografi, monotype, dan teknik digital. Bahan yang bisa digunakan adalah bahan film, kertas foto, dan bisa menggunakan media digital seperti komputer dan printer sebagai alat cetaknya. Berikut adalah contoh karya seni grafis cetak datar. Yang keempat, teknik cetak saring. Teknik cetak saring adalah teknik cetak yang menggunakan bentangan kain khusus atau screen dengan kerapatan serat tertentu. Teknik ini sering dikenal sebagai teknik cetak sablon. Bahan utama yang digunakan untuk media cetak yang pertama kain kasa atau screen. Yang kedua emulsi atau obat pembuat klise dan alat pelengkap lainnya yang dibutuhkan. Berikut adalah contoh karya seni grafis cetak saring. Selanjutnya mengenal bagian-bagian kamera secara umum. Yang pertama contohnya kamera saku. Pada kamera yang satu ini terdapat beberapa tombol. Yang pertama adanya tombol rana. Lalu ada lampu kilat atau flash. Ada lensa built-in. Ada tombol-tombol sederhana.
Lalu ada layar LCD, di mana kita bisa langsung melihat objek yang kita ambil. Yang kedua ada Digital Single Lens Reflex Camera atau DSLR yang lebih dikenalnya. Pada kamera DSLR ini ada beberapa tombol juga. Yang pertama ada juga tombol rana atau shutter. Lalu ada sensor. Ada lensa yang dapat ditukar-tukar. Ada cermin refleks. Lalu ada dudukan lensa atau lens mount. Ada dudukan flash atau hot shoe. Lalu ada jendela bidik optikal. Lalu tombol-tombol untuk mengatur pemotretan. Ada juga panel LCD untuk menampilkan berbagai informasi. Dan yang terakhir adanya prosesor gambar. Selanjutnya adalah cara kerja kamera. Bagaimana sebetulnya benda ajaib di tangan Anda tersebut bekerja? Tidakkah Anda pernah bertanya-tanya? Kamera SLR adalah contoh paling baik untuk menjelaskan prinsip kerja kamera secara umum. Yang pertama, cahaya masuk ke dalam kamera melewati lensa, lalu terpantul pada cermin refleks dan prisma menuju viewfinder atau jendela bidik. Yang kedua, saat tombol rana ditekan setengah, cermin terangkat dan diafragma atau aperture pada lensa membuka sesuai setelan. Pada saat ini, light meter pada kamera bekerja mengukur kecukupan cahaya dan menampilkannya pada jendela bidik atau layar LCD. Yang ketiga, saat tombol rana ditekan penuh, kisi-kisi atau shutter di depan film atau sensor akan membuka dan melewatkan cahaya untuk mengekspos film atau sensor di belakangnya. Kecepatan shutter membuka dan menutup kembali sesuai dengan shutter speed yang kita setel. Kemudian, saat shutter menutup, diafragma atau aperture dan cermin kembali ke posisi semula. Gambar sudah terekam pada film atau sensor.